Tidak semua orang sukses karena pintar. Banyak yang naik jabatan karena pura-pura tulus. Di banyak kantor, kamu akan menemukan satu pola aneh. Yang naik jabatan bukan selalu yang paling kompeten, tapi yang paling pandai membaca suasana hati atasan. Fenomena ini disebut ingratiation effect dalam psikologi sosial, di mana individu yang sering memberi pujian atau seolah selalu setuju dengan atasan lebih mudah dipercaya. Namun menariknya, riset Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang yang menggunakan strategi itu tanpa keaslian justru kehilangan respek dari rekan kerja dan kehilangan kepercayaan jangka panjang dari bosnya sendiri. Dunia kerja modern tidak lagi hanya menilai loyalitas buta, tapi keaslian dan kecerdasan sosial. Contohnya, kamu mungkin mengenal seseorang di kantor yang selalu terlihat sibuk di depan atasan, tapi menghilang saat tanggung jawab muncul. Orang seperti ini bisa bertahan sejenak, tapi tak akan dihormati. Sukses tanpa menjilat bukan hal mustahil. Kuncinya adalah memainkan etika profesional dengan keseimbangan antara ketulusan, kemampuan, dan strategi komunikasi yang cerdas. Pertama, bangun reputasi lewat hasil kerja, bukan kata-kata manis. Atasan mungkin suka pujian, tapi mereka lebih percaya pada angka, progres, dan konsistensi. Orang yang sibuk mencari perhatian sering tampak aktif di permukaan namun kosong di hasil. Sebaliknya, orang yang fokus pada performa menciptakan reputasi yang tak perlu dijelaskan. Misalnya, ketika kamu menyelesaikan laporan lebih cepat dengan kualitas tinggi tanpa banyak bicara, nama kamu akan naik tanpa perlu kamu promosikan. Di dunia profesional, hasil nyata lebih keras suaranya daripada basa-basi manis. Kedua, belajar berkata tidak dengan sopan adalah tanda kedewasaan profesional. Tidak semua permintaan dari atasan harus disetujui, terutama jika itu melanggar kapasitas atau prinsip. Banyak orang takut menolak karena khawatir kehilangan peluang, padahal justru kemampuan menolak dengan elegan menunjukkan integritas. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Saya bisa bantu bagian ini, tapi mungkin lebih efektif kalau bagian itu dikerjakan tim lain agar hasilnya maksimal." Kalimat seperti ini bukan penolakan, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang membuatmu tetap dihormati. Ketiga, gunakan komunikasi asertif, bukan agresif atau pasif. Asertif berarti mampu menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa merendahkan orang lain. Ini berbeda dengan menjilat atau melawan. Dalam rapat, misalnya, kamu tidak perlu diam hanya karena takut salah. Ungkapkan ide dengan kalimat berbasis data atau logika, bukan emosi. Menurut data minggu lalu, pendekatan ini menurunkan produktivitas 10%. Mungkin ada cara lain yang bisa kita uji. Sikap seperti ini membuatmu terlihat berani sekaligus rasional, dua kualitas yang sangat langka di tempat kerja. Keempat, jadilah orang yang memberi solusi, bukan sekadar komentar. Di banyak kantor, orang suka mengeluh tapi sedikit yang benar-benar mencari jalan keluar. Bos tidak membutuhkan pengikut yang pandai setuju, tapi orang yang mampu memecahkan masalah. Saat tim menemui hambatan, hadirkan ide, bukan keluhan. Misalnya, ketika sistem kerja tidak efisien, jangan hanya berkata kita kewalahan, tapi tunjukkan alternatif sederhana yang bisa diuji. Solusi konkret adalah bentuk terbaik dari komunikasi profesional. Kelima, bangun relasi horizontal, bukan hanya vertikal. Banyak orang fokus mencari kedekatan dengan atasan tapi lupa membangun hubungan dengan rekan sejajar. Padahal, kesuksesan di kantor ditentukan oleh dukungan tim. Rekan yang nyaman bekerja denganmu akan merekomendasikanmu tanpa diminta. Misalnya, membantu rekan satu tim menyelesaikan tugas menjelang deadline akan menumbuhkan citra kolaboratif. Lingkungan kerja menghargai orang yang bisa diandalkan, bukan yang pandai mengambil hati satu orang. Keenam, pelajari seni memahami mood dan konteks sebelum bicara. Kecerdasan sosial di dunia kerja bukan tentang menjilat, tapi membaca waktu. Ada saat tepat untuk menyampaikan ide dan ada waktu untuk diam. Misalnya, ketika atasan baru keluar dari rapat penuh tekanan, bukan waktu ideal untuk minta persetujuan proyek. Menunggu dan memilih momen yang tepat membuatmu terlihat peka dan profesional. Orang yang tahu kapan berbicara akan lebih didengar daripada mereka yang berbicara terus-menerus. Ketujuh, jadilah cermin nilai yang diinginkan perusahaan, bukan bayangan atasan.
Sukses sejati datang dari keselarasan dengan misi organisasi, bukan kesetiaan buta pada individu. Jika kamu bekerja sesuai nilai perusahaan, seperti integritas, tanggung jawab, dan transparansi, reputasimu akan berdiri sendiri. Atasan datang dan pergi, tapi karakter yang konsisten akan tetap dikenang. Ketika orang lain sibuk mencari posisi aman, kamu justru sedang membangun pondasi karir yang tahan badai. Menjilat mungkin tampak mempercepat langkah, tapi keaslian yang disiplin akan menuntunmu lebih jauh. Dunia kerja kini lebih menghormati mereka yang berani jujur, cerdas berstrategi, dan tetap manusiawi. Menurutmu, mana yang lebih sulit di dunia kerja? Menjaga keaslian atau melawan sistem yang lebih menghargai kepura-puraan?